Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rashid Eka Rosadi Putra, mahasiswa program studi Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan ISPT PPN 11 DM versi 1.2. Pertama-tama kita harus download terlebih dahulu aplikasinya di Ortex. Yaitu kita harus download dari stub part 1 sampai part 13. Setelah kita download satu persatu, yaitu kita buat satu file dan kita download satu persatu, lalu kita ekstrak file yang part 2. Setelah kita ekstrak, langsung kita pencet yang ininya, kita download yang ininya, lalu kita download juga Krisa reportnya. Setelah berhasil di-download, lalu kita buka ke program Files x86. Setelah itu akan muncul aplikasinya. Lalu kita buka. Nah, setelah itu kita buat DB kosongnya yang 992 KB. Setelah kita copy, lalu kita paste ke data D yang udah dibuat. Kita jadiin di file tertentu, lalu kita copy paste, kita rename. Nah, jadi itu kita rename terlebih dahulu DB kosong yang sudah kita copy paste. Setelah itu kita buka aplikasinya. Langsung kita koneksikan database-nya, langsung browse DB. Lalu kita cari di mana kita naruh DB kosong tersebut yang baru tadi kita buat. Setelah itu kita pilih DB. Nah, pertama-tama kita masukkan username yaitu administrator, huruf kecil semua. Pertama-tama yang kita lakukan, kita isi informasi profil wajib pajak terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Ya, NPWP-nya langsung kita tulis aja, NPWP perusahaannya. Nama wajib pajaknya yaitu PT Aneka Benang. Aneka Benang, langsung ininya, alamatnya langsung kita copy paste lagi. Jalan Tulus, Ikhlas nomor 6 Tangerang. Nomor teleponnya kita copy paste lagi. Kotanya Tangerang. Lalu PKP-nya berdasarkan peredaran usaha. Langsung usaha industri. Nah, setelah itu kita isi tanggal pengukuhannya, yaitu sejak 15 Juni 2021. Nah, usahanya itu yaitu industri garmen. KLU-nya terdapat pada soal yaitu 54321. Setelah itu kita isi penandatangan SPT-nya. Terdapat pada soal penandatangan SPT-nya yaitu nama masing-masing sebagai direktur utama. Lalu kita simpan.
Mas. Ya, langsung aja kita ganti referensi nomor faktur. Karena di soal ini terdapat nomor seri faktur pajak terakhir adalah nomor 000020, maka untuk soal ini kita rubah jadi belakangnya 21. Setelah itu langsung kita input aja pajak keluaran. Ya, pertama sebelum kita input pajak keluarannya, kita rubah dulu tahunnya. Tahun 2020. Langsung saja buat baru. Transaksi pada 1 Juni 2020. Diserahkan sejumlah barang pada PT Maju Serentak, NPWP, secara konsinyasi senilai 75 juta di saat yang sama. PT Maju Serentak melakukan pembayaran senilai 66 juta, termasuk PPN atas barang yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei 2020. Ya, langsung kita masukkan aja. PP-nya PT Maju Serentak, yaitu tanggal dokumennya 01.06.2020. Secara konsinyasi senilai 75 juta. Nah, ini PT Maju Serentak melakukan pembayaran 66 juta tuh pada bulan Mei 2020 gak dimasukin, dikarenakan sudah dilaporkan pada bulan Mei. Ini langsung kita simpan saja. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 3 Juni 2020 diterima pembayaran dari PT Ben Payu atas penyerahan barang pada tanggal 6 Mei 2020 sebesar 50 juta dan pada tanggal 12 Mei 2020 sebesar 45 juta. Transaksi pada tanggal ini tidak ditulis dimasukkan ke input pajak keluaran dikarenakan transaksi ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2020, sedangkan kita sedang mengerjakan masa pajak Juni 2020. Selanjutnya, ada transaksi pada tanggal 12 Juni 2020. Diserahkan kepada PT Suwanda yang merupakan PDKB yang berlokasi di kawasan industri Jatake sejumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. PT Suwanda merupakan pabrikan garmen yang produksinya diekspor ke Malaysia. Nah, PDKB itu merupakan pengusaha di dalam kawasan berikat. Jadi itu ini merupakan PPN tidak dipungut. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, kita ganti aja langsung. Suwanda, tanggal dokumennya 12 Juni 2020. Nilai 80 juta. Ya, langsung kita simpan aja. Selanjutnya ada transaksi 18 Mei Juni 2020. Diterima pembayaran dari KPPN Jakarta atas penyerahan sejumlah barang kepada kantor Kementerian Sosial RI dengan harga kontak 88 juta termasuk PPN, invoice, dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 19 Mei 2020. Transaksi pada tanggal 18 Juni ini tidak dimasukkan ke input pajak keluaran, dikarenakan pada transaksi tersebut tertanggal 19 Mei 2020, sedangkan kita sedang mengerjakan masa pajak Juni 2020. Selanjutnya, transaksi 20 Juni 2020. Diterima SSP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang yang merupakan setoran PPN yang dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta termasuk PPN pada tanggal 12 Mei 2020, invoice dan faktur pajak atas transaksi tersebut tertanggal 12 Mei 2020. Transaksi ini juga tidak dimasukkan ke input pajak keluaran, dikarenakan pada transaksi tersebut
tertanggal 12 Mei 2020, sedangkan kita sedang mengerjakan masa pajak Juni 2020. Selanjutnya tanggal 21 Juni 2020 menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 Juni 2020 dengan harga Rp900.000. Ya, langsung kita ganti aja kepada pemungut selain bendaharawan. PWP-nya Bank Mandiri kita copy paste. Bank Mandiri. Bank Mandiri ini pada tanggal 21 Juni 2020 transaksinya, tapi di sini yang lebih dahulu pada tanggal 5 Juni 2020, sehingga dimasukkan di input pajak keluarannya pada tanggal 5 Juni 2020. Dengan harga jual sebesar Rp900.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 21 Juni 2020 juga menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemda Depok atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 April 2020 dengan harga jual Rp150 juta. Langsung kita ganti dulu detail transaksinya kepada pemungut bendaharawan. Lalu kita copy paste terlebih dahulu NPWP-nya. Tanggal dokumennya tertera pada sini 21 Juni 2020. Dengan harga jual sebesar Rp150 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 22 Juni 2020. Menjual mobil pickup yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing salah satu karyawan yang belum ber-NPWP. Sebelumnya mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Ya, langsung kita input aja pajak keluaran, kita ganti terlebih dahulu detail transaksinya. Ini merupakan penyerahan aktifah. Kita copy paste terlebih dahulu NPWP-nya. Ini merupakan yang belum ber-NPWP. Jadi NPWP-nya 0000. Nama lawan transaksinya di sini nama masing-masing, jadi nama saya Rashid Eka. Tanggal dokumennya di sini tertera tanggal 22 Juni 2020. Dengan seharga 20 juta. Ya. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Juni 2020 diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana dan dibayar tunai sebesar 150 juta. Ya, langsung kita ganti terlebih dahulu detail transaksinya pada pihak yang buat pemungut PPN. Langsung kita masukkan terlebih dahulu NPWP-nya, kita copy paste. Langsung ya, ini PT Sukmana. Nah, alamatnya tidak ada, kita langsung simpan saja. Sini pada tanggal 25 Juni kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Kalau kita input dasar pengenaan pajaknya sebesar 150 juta.
Selanjutnya transaksi pada tanggal 26 Juni 2020. Menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir senilai 22 juta. Nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Ya, langsung kita ubah aja detail transaksinya. Berarti ini DPP nilai lain. Karena pemberian cuma-cuma. Karena NPWP-nya tidak ada, kita langsung 0000 saja. Masyarakat korban bencana banjir. Tanggal dokumennya tertera tanggal 26 Juni 2020. Ya, dasar pengenaan pajaknya karena di sini nilai tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Jadi 100 per 110 dikali 22 juta jadi sebesar 20 juta. Jadi langsung kita input saja di sini 20 juta. Setelah itu semuanya sudah kita input semua ke daftar pajak keluaran. Lalu setelah itu kita isi pembelian BKP atau perolehan BKP. Nah, transaksi pembelian BKP ini atau perolehan BKP tidak perlu dilaporkan dalam SPT karena termasuk pajak masukan yang dimana kalau sudah menggunakan SPT 11 DM ini tidak relevan lagi, khususnya untuk transaksi pajak masukan. Jadi walaupun ada datanya tidak perlu dilaporkan ke dalam SPT. Karena PM yang dapat dikreditkan sudah didimet sesuai PMK. Terdapat pada PMK nomor 74, PMK 03 2010. Dengan pedoman kreditan PM menggunakan ini. Tapi pada ini tuh terdapat dengan nota retur pada tanggal 29 Juni 2020. Mengirim kembali dengan nota retur nomor NR 44620 pada tanggal 29 Juni 2020 sejumlah tekstil pelapis kepada PT Pelangi PWP 03151214801300 dengan harga jual sebesar 30 juta yang merupakan bagian dari penyerahan pada tanggal April 2020. Ya, langsung kita isi aja nota returnya pada transaksi tanggal 29 Juni 2020. Mengirim kembali dengan nota retur nomor NR 44620 tanggal 29 Juni 2020 sejumlah tekstil pelapis kepada PT Pelangi dengan harga jual sebesar 30 juta yang merupakan bagian dari penyerahan pada tanggal 2 April 2020. Ya, langsung aja input data, daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Pertama-tama kita rubah terlebih dahulu tahunnya menjadi tahun 2020 karena di sini 2021. Ya, langsung buat baru. Dok yang direturnya yaitu faktur pajak, NPWP-nya langsung kita copy paste terlebih dahulu. Nama transaksinya PT Pelangi. Alamatnya tidak ada, maka langsung simpan aja. Nomor dokumennya yaitu NR 44620. Langsung kita copy paste. Ya, nomor seri yang direturnya 010 000 20 0000 115. Tanggal dokumennya di sini tertera pada tanggal 29 Juni 2020.
harga jual sebesar 30 juta. Itu kita simpan. Setelah kita simpan semua, kita buat SPT PPN 111DM pada masa pajak Juni 2020. Ya, terdapat pada lampiran yang sudah kita tadi buat, lampiran A7, lampiran R1. Ya, lampiran A itu yang tadi kan kita sudah isi di sini kan. SPT berhasil dibuat. Setelah SPT hasil dibuat, kita langsung cetak SPT, teman-teman semua. Ya, setelah itu kita ke setting, karena ini tidak bisa dibuka, teman-teman semua. Kalian bisa lihat ya. Kita ke setting SPT PPN. Nah, kita buka terlebih dahulu biar bisa dibuka. Untuk dilihat atau untuk diedit. SPT, setelah itu kita buat ya, setelah itu kita langsung buka induk SPT 111DM. Sambil mengisi bagian satu ini, kita harus buka lampiran SPT 11DM ini yang lampiran 111ADM. Nah, ini. Pada bagian satu ini terdapat penyerahan barang dan jasa. Penyerahan barangnya mari kita copy paste dari yang sini, DPP-nya 495.900. Ya, pada bagian 2-nya sudah yang dirubah. Pada bagian 3-nya ada PPN kurang bayar yang harus dilunasi. Nah, langsung kita copy paste dari yang sini 148770. Nah, untuk kode jenis setorannya, setoran masa PPN dalam negeri, data TPN-nya itu 16 digit, yaitu gabungan huruf dan angka. Jumlah pembayarannya yaitu ya yang sudah tadi kita copy paste dari bagian 2. Langsung aja yaitu 18.877.000. Nah, tanggal store-nya itu yaitu pada tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu 15 Juli 2020. Itu kita simpan. Ya, selanjutnya kita isi pada bagian 3, yaitu PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Ya, terdapat pada soal ini pada kolom C, selama masa pajak Juni 2020 telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 350 meter persegi, termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta. Ya, langsung aja jumlah dasar pengenaan pajaknya. Langsung
Langsung aja kita isi. Untuk TPN-nya itu 16 digit, campuran angka dan huruf. Nah, jumlah pembayarannya itu ialah 10 juta. 10 juta itu dari mana? Nah, jadi untuk perhitungan KMS itu termasuk harga perolehan tanah. Sehingga 820 juta dikurangi 320 juta sama dengan 500 juta. Dikali 20% dari KMS dan dikali 10% dari tarif PPN. Maka ialah 10 juta. Nah, tanggal store-nya itu ialah 15 Juli 2020. Setelah itu kita langsung simpan agar tidak hilang. Nah, pada bagian 5 langsung kita isi Bogor. Ya, tanggalnya kita ganti 15 Juli 2020. Setelah itu kita simpan. Setelah kita keluar, kita cek terlebih dahulu dari bagian 1. Kita simpan. Ya, selanjutnya kita keluar. Setelah itu kita cetak SPT. SPT induk, lampiran A, lampiran R. Cetak. Ya, udah muncul semuanya. 1, 2, 3. Langsung kita save satu persatu. PDF. Ya, karena tadi kita buat di ini, di data D, PT Aneka Benang. Langsung saya namain aja induk. Setelah itu kita save lagi yang lain. Daftar pajak keluaran. Langsung aja di D, di PT Aneka Benang. Daftar pajak keluaran. Dan yang terakhir, kita save daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP.
Setelah itu yang terakhir kita cetak CSV pada masa pajak Juni tahun pajak 2020. Langsung aja kita simpan. Yes. Langsung kita simpan di tempat yang tadi. PT Aneka Benang. Oke. Dan file CSV berhasil dibuat. Jadi penginputan ISPT dari soal yang terdapat di sini sudah beres dan sudah diinput semuanya. Dan sudah selesai. Sekian tutorial pengisian ISPT 11 DM dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa di like dan subscribe. Terima kasih semuanya.